Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara pemuda-pemudi Islam, jamaah sholat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Provinsi Sumatera Barat, yang hadir pada siang hari ini yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebagaimana biasanya, sebelum kita mengumandangkan iqamah, kurang lebih 15 menit ke depan kita mendengarkan terlebih dahulu ceramah zuhur dari guru kita, sembari menunggu saudara-saudara kita yang sedang berwudu atau yang sedang menuju Masjid Raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah bersama kita. Pada siang hari ini yang akan memberikan ceramah zuhur adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Kompol Haji Syafrizen SH Datuk Rangbatuah. Alhamdulillah, beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini, dan untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama ceramah zuhur yang disampaikan Al-Ustaz Kompol Haji Syafrizen SH Datuk Rangbatuah. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ihsan illa yaumidin. Faqala ta'ala fil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man asanu kallam mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Khalaidun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. An sa'il kulilan kala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbi zalikal ful iman. Sadaqallahul azim, sadaqallahu sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati tentunya pengurus Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat beserta jajarannya. Yang kami hormati tentunya para tuan guru kami, orang tua kami, nenek mama, alim ulama, jadi pandai suluh bendang dalam nagari, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Sarato bundo kanduang kami, limpape rumah nanggadang Sumara Anjuang rumah nan tinggi. Kalau lapar kami minta nasi, kalau wawi minta air. Ya bu, alhamdulillah. Pada kesempatan berbahagia ini, kami hormati tentunya Bapak Ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat
jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Rabu tanggal 9 Juli 2025 merupakan suatu penghargaan bagi kami. Suatu syukur nikmat yang tak ada terhingga kami bisa hadir bersilaturahmi pada salat zuhur hari ini dalam rangka watawasau bil haq watawasau bil sabr. Hadirin jamaah zuhur jamaah Allah SWT, mengawali kultum kita pada hari ini kami membacakan sebuah firman Allah di surat Al-Imran ayat 133 yang terjemahannya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang jamaah zuhur rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari selaku hamba Allah yang daif ini, manusia yang lemah iman ini, yang dalam kehidupan kita saat melihat kita salah, saat kita mendengar kita khilaf, saat kita berpikir juga salah, apalagi saat berbicara sering tidak baik ucapan kita. Maka kesempatan berbahagia ini, atas keadaan demikian, Allah sangat tahu keadaan manusia yang lemah iman ini, maka rahmat Allah dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di firman Allah Taala tadi yang kita bacakan surah Al-Imran 133 ini, Allah memerintahkan kita untuk bersegera minta ampun. Hanya berbahagia atas kelemahan kesalahan kita ini, maka kita perlu mengenali kita. Barang siapa yang mau meminta ampun, kata Allah, Allah sediakan surga seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk hamba Allah yang bertakwa. Maka kajian hari ini kita sedikit menyinggung bagaimana untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa itu. Siapa saja yang digolongkan hamba Allah yang bertakwa itu? Banyak hal sebenarnya. Melalui firman ini kita lanjutkan. Maka Allah mengatakan di ayat berikutnya, di 134 terjemahannya kita baca, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu berimpak waktu lapang dan sempit. Hal yang berbahagia. Jadi kita untuk berimpak tidak tunggu kaya dulu baru kita mau berimpak. Keadaan apapun kita hari ini, mampukan diri kita untuk menjadi orang yang mampu berimpak, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Sudah sering disampaikan oleh ustaz ulama kita bahwa pada akhirnya manusia ini di alam akhirat bermohon kepada Allah, tundalah kematian ini ya Allah, hidupkan aku kembali ke dunia. Ditanya oleh Allah, mengapa engkau minta kembali ke dunia? Aku ingin bersedekah ya Allah. Tidak bisa, sudah habis masanya. Apakah tidak sampai kepada engkau semasa dunia pesan takwa? Hadir berbahagia. Ditanya cita-cita manusia ini, nafsunya menginginkan bagaimana dia mendapatkan ladang yang luas, bagaimana mendapatkan harta yang banyak, emas berlimpah, emas menunggu, ternak-ternak yang banyak, istri-istri yang banyak. Itu keinginan manusia. Itu silakan boleh-boleh saja. Tetapi sebaiknya kesempatan berbahagia ini kami mengajak diri kami dan mengajak hadirin berbahagia dimanapun saat ini umat yang mendengarkan ceramah ini, kami mengajak kita semua, ayo kita rubah cita-cita kita. Jangan lagi ingin jadi orang kaya. Apa cita-citanya? Bagaimana kita di akhirat nanti tidak menyesal. Cita-cita kita rubah.
Aku ingin ya Allah menjadi hamba Engkau yang mau bersedekah. Hadirin berbahagia, apa sedekahkan? Harta kalau ada. Harta tidak banyak, sedikit ketemunya, silakan bersedekah, berinfak silakan. Tidak punya uang, banyak hal cara sedekah. Selemah-selemah sedekah kita mampu mengucapkan salam, memberikan senyum kepada manusia. Hadirin berbahagia, kita adalah orang Minangkabau. Orang Minangkabau dikarenakan adab di sarak-sarak sandi kita pula sarak mengatur adab memakai. Sarak itu adalah undang-undang. Orang Minangkabau undang-undangnya adalah orang beragama Islam, Al-Quran dan hadis sunnah. Maka Al-Quran sunnah menjadi tuntunan umat Islam. Maka umat Islam itu adalah orang Minangkabau yang tatanan kehidupannya sayang ke orang lalu, paibo ke orang dagang. Jadi kalau ada menyatakan orang Minang teroris, itu pemikiran yang salah. Orang Minangkabau adalah penyayang kepada orang lalu, paibo ke anak dagang. Bayangkan, bagaimana mungkin ada dikatakan orang Minang ini teroris? Radikal tidak ada. Barangkali mungkin saja di antara perbuatan-perbuatan dari para pihak, mungkin saya itu tidak diterima, maka aksi lakukan itu menimbulkan reaksi. Reaksi itu bukanlah teroris, bukanlah radikal. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, siapa lagi orang bertakwa itu? Orang yang mampu menahan amarah. Dalam tatanan kehidupan ini kita berkeluarga, kehidupan suami istri, kita tidak semua berkecukupan, tidak semua kita mampu berkata keadaan fisik yang sehat, pemikiran yang bagus. Ada kadang-kala kita saat itu mungkin lagi ada masalah. Maka selaku orang yang beriman, maka dia mampu menahan amarahnya. Maka orang yang mampu menahan amarah ini Allah berikan hadiah surga seluruh langit dan bumi. Yang ketiga, siapa lagi ketika yang bertakwa itu adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Bapak Ibu hadirin sekalian jemaah zuhur rahmat Allah, berbicara tentang memaafkan orang lain, inilah umat Islam. Umat Islam rahmatan lil alamin. Dikategorikan oleh Allah SWT Al-Quran ini, kalau memang hamba Allah yang bertakwa beriman, dia tidak tunggu dulu orang yang salah kepada dia untuk minta maaf. Dia sudah memaafkan terlebih dahulu sebelum yang bersangkutan minta maaf. Inilah hebatnya orang Minangkabau yang berbahagia. Rahmatan lil alamin, tidak dendam, tidak iri, tidak dengki. Sesungguhnya kerabatan orang Minangkabau ini, sesungguhnya silaturahmi terjaga dengan baik. Hadirin berbahagia, yang terakhir mungkin ciri-ciri orang bertakwa itu adalah kita manusia ini penuh dengan salah dan khilaf. Kita adalah orang yang umi. Kita orang yang tidak tahu tentang sesuatu. Banyak yang kita belum tahu. Sehingga dalam tatanan kehidupan ini kita terlibat perbuatan kemaksiatan. Perbuatan yang merugikan diri kita sendiri. Siapa itu? Mungkin kita melakukan suatu perintah Allah tidak dilaksanakan, larangan dilaksanakan. Momen di akhir kutub kita ini, kita menyampaikan sebuah kisah fenomena yang terjadi di Indonesia ini. Kabar berita begitu viral, sangat memalukan. Kemarin ditangkap para pelaku seks menyimpang, pelaku LGBT di Bogor, Indonesia. Itu suatu perbuatan keji. Itu benar merugikan diri sendiri. Sementara Allah telah mengabarkan kepada kita surat An-Nahl ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'alakum min anfusikum azwajukum. Wallahu ja'alakum min anfusikum azwajan min azwajikum banin. Wa faradaw minan taibat afabil batil yu'minun. Wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Surah An-Nahl ayat 72. Allah mengatakan,
Aku ciptakan engkau berpasangan suami istri, laki-laki dan perempuan dari jenismu sendiri. Dari pasangan itu aku beri anak dan keturunan, dan aku bagi engkau rezeki yang baik. Kenapa engkau beriman kepada yang batil, mengingkari nikmatku? Wahai Bapak Ibu berbahagia, kita orang Minangkabau beragama Islam, seharusnya tidak ada terjadi pelaku yang menyimpang. Pelaku LGBT tidak perlu terjadi di Minangkabau. Kita orang Minangkabau beragama Islam. Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa kita Minangkabau ini adalah memahami agama Islam dengan baik dan benar. Maka itu bagi kesempatan berbagai ini dengan penyampaian pesan takwa ini, orang yang beriman bertakwa ini, maka ke depannya kita berharap tidak ada lagi namanya orang Sumatera Barat terlibat pelaku yang menyimpang LGBT, karena Allah telah memberitahukan pasangan laki-laki adalah wanita. Seandainya ada ini laki-laki yang miskin, yang belum punya pekerjaan, kadang-kala kita janji orang kaya percaya, janji pejabat tinggi percaya, masa dengan janji Allah tidak percaya? Seandainya usia kita tidak mampu mungkin untuk menahan dengan pasal perbuatan zina, dikhawatirkan kita berbuat maksiat, maka menikahlah walaupun anda sini belum bekerja, karena Allah menjamin barang siapa yang menikah itu Allah berikan anak keturunan dan aku beri rezeki yang baik. Jangan tunggu anda mapan dulu untuk menikah, menikah sajalah, percayalah, yakinlah dengan pernikahan itu nanti Allah berikan rezeki yang baik. Lalu kita menyadari pernah bermaksiat, pernah pelaku LGBT, pernah berzina, pernah maksiat lain, berjudi, minum khamar semacamnya. Lalu kita menyadari itu, lalu kita berniat bertobat, minta ampun, menyadari maksiat itu, lalu kita minta ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya tidak akan mengulang lagi. Maka orang yang salah seperti ini, orang yang seperti ini, maka dianggap oleh Allah sebagai hamba Allah yang bertakwa, dengan berjanji tidak mengulangi lagi. Insya Allah nanti saat meninggal dia diberikan surga, hadiahnya adalah seluas langit dan bumi. Barangkali demikian yang saya sampaikan, karena waktu membaca kita sepanjang penyampaian kami ada benarnya, insya Allah itu datang daripada Allah SWT. Jika ada salah, khilaf, itulah kelemahan kami sebagai manusia. Maka itu bahagia sepanjang menyampaikan kami minta kepada Allah berikan kami kepahaman ya Allah untuk mampu memahami, mengamalkannya. Hendaknya para hadirin juga demikian, mampu memahami dan mengamalkannya. Insya Allah kita niat menyampaikan lagi kepada saudara-saudara lain. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Kami tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La